Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Ulasan kali ini adalah saya ingin mengapresiasi Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden yang baru saja dilantik sebagai Presiden baru Amerika Serikat. Ucapan selamat dan bangga saya kepada warga Amerika yang punya presiden yang hebat menurut saya. Ya, saya ingin kutip, siapapun yang ditampilkan oleh sistem pemilihan presiden di Amerika itu adalah orang-orang yang hebat. Itu catatan saya. Tidak ada risiko. Milih ini bagus, milih ini yang bagus. Yang menang bagus, yang kalah kalau dia menjadi pemenang juga menjadi orang yang hebat. Karena sistemnya sedemikian mature ya. Beliau tadi mengutip salah satu hadis yang sangat populer di Indonesia, yang setiap ulama mubalek juga sering menyampaikannya di dalam berbagai macam kesempatan khutbah atau dakwah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu mengatakan, man ro'a minkum munkar, ya, whomever among you sees a wrong, biyadihi, let him change it with his hand. Bilisanihi, if he is not able, then with his tongue. Biqalbihi, if he is not able, then with his iman. Jadi hadis itu mengatakan bahwa bila di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kemampuan penegakan hukummu, dengan kewenanganmu. Tapi ketika tidak berkemampuan itu, falyughayyirhu bilisanihi, ubahlah dengan ucapanmu, dengan lisanmu. Dan kalau juga tidak mampu, maka ubahlah dengan hatimu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang selemah-lemahnya iman. Jadi kita yang kekuasaan tidak punya, kemampuan untuk menyampaikan secara lisan pun tidak bisa, ya termasuk orang-orang yang hanya mengubah di dalam kolbunya. Itulah ciri orang-orang yang lemah ya. Nah, jadi saya kira sepakat ya bahwa setiap pemimpin, setiap para ulama, para influencer, bahwa kita harus mencegah kemungkaran. Mungkar itu adalah ingkar dan pengingkaran gitu. Tapi yang ingin saya tekankan, ketika seseorang duduk menjadi pemimpin yang pada tangannya mempunyai kekuasaan dan kewenangan, seringkali mereka itu tidak berkemampuan untuk melakukan apa yang diteriakan oleh para dai, para ulama atau para cendekiawan ya, tentang bagaimana mengubah kemungkaran itu. Inilah persoalannya ya. Tadi Joe Biden ingin mengubah dengan kemampuan kekuasaannya apa yang terjadi di Palestina supaya kemudian menjadi negara yang berdaulat. Dia akan ubah dengan kewenangan kemampuannya, dengan kewenangan dan kemampuannya. Dia sudah lisankan, tinggal nanti ketika dia duduk menjadi pemimpin, nah dia akan memainkan kewenangannya untuk mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat gitu. Nah, kembali lagi ke urusan kita ya, bahwa seringkali kalau orang sudah duduk menjadi pimpinan, kalau orang sudah duduk menjadi anggota DPR ya, kalau orang sudah duduk menjadi gubernur, menjadi bupati ya, menjadi menteri, seringkali susah untuk mengubah ya kemungkaran-kemungkaran itu dengan kewenangan yang ada pada dirinya. Ini persoalan. Tapi ketika itu disuarakan oleh para ulama, para mubalek, para dai, bagaimana menghilangkan kemungkaran, mengubah kemungkaran, apa yang terjadi? Dihabisi orangnya, dianiaya, ditembak, bahkan bank account-nya ditutup. Begitulah realita yang ada di kita. Itulah fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa hadis yang populer ini yang setiap orang bisa melafalkannya, bisa melakukannya, tapi sulit untuk dapat dikerjakan.